au qala wala fakhr badal syaraf. Masih membahas tentang banyaknya orang yang tertipu sebab nasab atau pekerjaan atau kemuliaan duniawi lainnya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbahnya di Haji Al-Wada, beliau berkata, ya ayyuhan nas, para manusia, ala la fadla li arabi ala ajami, ketahuilah tidak ada kelebihan, tidak ada kemuliaan untuk orang Arab atas orang ajam, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Wala syarafa li abyad ala aswad illa bittaqwa, dan tidak ada kemuliaan untuk orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Di ukuran kemuliaan, keistimewaan, kelebihan seseorang itu bukan dari mana dia, berkulit apa dia, tapi ukuran patokan kemuliaan keistimewaan seseorang itu dengan ketakwaannya kepada Allah. Dan itu telah ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, atau paling putih kulitnya, atau paling mulia kelompoknya atau sukunya, tapi adalah yang paling bertakwa. Sehingga syariat syariat ini tidak mengambil keputusan menjadi hukuman patokan perbedaan nasab dan pekerjaan itu hanyalah fil muamalat bainan nas, dalam kehidupan di antara manusia saja. Jadi adanya perbedaan kasta itu hanya dalam kehidupan dunia. Syariat matok perbedaan nasab itu dalam kehidupan dunia. Juga al-muawadhat bainahum, pertukaran di antara mereka. Itu semuanya kenapa kok yang ini lebih mulia daripada yang ini? Itu syariat matoknya hanya untuk kehidupan dunia. Contoh, kalau bahasa kita kan darah biru dengan yang biasa, kastanya berbeda. Darah biru lebih tinggi daripada yang orang yang punya jabatan sama orang yang nggak punya jabatan, ya beda. Tempatnya, posisinya beda. Dalam apa? Dalam dunia, dalam kehidupan dunia. Lah, ketika dibedakan tujuannya apa? Tujuannya itu untuk setiap orang itu diberikan dengan kadarnya masing-masing secara uruf. Oh, ini pangkatnya A, porsinya sekian. Ya, seperti dalam pekerjaan lah. Ada general manager, ada bendahara, ada sekretaris, ada TU, ada
pegawai. Ya, pegawai itu pun ada macam-macam. Ya. Gajinya mereka nggak sama. Loh, kenapa yang membedakan? Kedudukan dalam perusahaan. Yang membedakan apa? Pemberian untuk mereka. Lah, begitu juga kehidupan manusia secara umum. Bukan dalam perusahaan, ya, bukan dalam pekerjaan, tapi dalam kehidupan, menjalani kehidupan dunianya beda-beda. Oh, ini anaknya jenderal. Oh, ini anaknya camat. Oh, ini anaknya ustadz. Oh, ini anaknya kiai. Oh, ini itu dikasih semuanya pada porsinya masing-masing. Nah, sesuai apa? Sesuai ukuran kadar pangkat di dalam perusahaan. Hanya untuk dalam kehidupan dunianya saja. Nah. Tapi hukum ini menggarit, ya, bin girat hadhihi dar alfania. Hukum ini akan apa? Terputus. Ya. Dengan apa? Habisnya dunia yang fana ini. Tidak ada lagi sudah. Oh, camat. Nanti di kuburan dibedakan tempatnya. Ya. Oh. Ya. Jenderal, tidak ada, sama. Tidak ada bedanya, sama. Oh, malaikat, oh, ini jenderal ini. Kemudian malaikatnya yang menghadapinya, enggak. Itu dalam kehidupan dunia. Makanya diatur. Lah, kenapa kok diatur di syariat ini dalam kehidupan dunia diatur seperti itu? Supaya tidak menindas satu dengan yang lain. Supaya saling menghormati satu di antara yang lain. Lah, kalau misalnya dalam kehidupan ini nggak ada yang dihormati, itu bagaimana coba? Harus ada yang dihormati, harus ada yang disegani. Ya. Untuk apa? Ketika ada konflik, ketika ada masalah, ini ada penasehatnya yang bisa menasehati, yang bisa membuat mereka itu berdamai dan sebagainya. Itu harus. Tapi setelah kehidupan dunia nggak ada sudah. Nah, makanya diberikan segala sesuatu ukurannya yang sudah ditentukan, ya, wa inzal kulli manzilatil mu'tada bainahum. Ya, diposisikan setiap kedudukannya itu yang ya, biasa di antara mereka. Wa inna ma yabqa fil akhirah al hukum fi tafawut bainal khalq bit taqwa wahda aw didduhu faqat. Nah, nanti di akhirat yang tersisa, ya, hukum yang tersisa di antara manusia ini perbedaannya bukan, oh, ini kelompok A, ini kelompok B, bukan lagi sudah. Hanya satu ukurannya, yaitu takwa. Nah, jadi tafawutnya, perbedaannya nanti ketika di akhirat adalah dengan ukuran ketakwaan. Oh, ini takwanya sempurna, ini kelompok sini. Nah, oh, ini nggak bertakwa sama sekali, ini kelompok ini. Ini nggak ada darah biru atau anaknya pejabat A atau anaknya ini tidak ada sudah di akhirat. Yang adalah ketakwaan. Makanya katanya Rasulullah tadi apa? La fadla li arabi ala ajami ala aswad li abyad ala aswad. Ya. Nggak ada sudah. Kenapa? Karena di situ nanti ukurannya ketakwaan. Ya. Nilainya adalah ketakwaan. Perbedaannya itu dari ketakwaan. Ya. Fafam fudida mana faman kata yamait kullu sabab wa nasab. Nah, fahamilah, nah, bahwa nanti atau di hari kiamat akan terputus semua sabab wa nasab. Nasab akan terputus, sabab juga akan terputus. Karena itu Nabi di dalam hadis pertemuan kita sebelumnya, Nabi mengingatkan, ya, kerabatnya bahwa apa? Jangan mengandalkan aku. Nah, kalian tidak bisa mengandalkan aku sedikit pun. Nah, artinya apa? Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Beramal. Nah, Nabi memerintahkan untuk mereka beramal. Dalam arti itu, ya, nanamlah. Nanti kamu akan memanennya. Jangan kamu mengandalkan
aku karena aku nggak bisa kamu andalkan sedikit pun. Ya. Artinya apa? Orang tua walaupun duitnya banyak, tetap anaknya apa? Dimasukkan di dalam pendidikan. Agar apa? Agar mereka bisa bekerja, bisa berbisnis, berdagang dan semisalnya, tidak mengandalkan apa? Orang tua. Nah, sehingga keinginannya orang tua sebelum orang tua meninggal mereka sudah bisa berjalan. Adapun apa yang mereka dapatkan dari orang tua itu hanya plus tambahan. Tapi kalau nggak dimasukkan ke pendidikan, nggak ngerti apa-apa, akhirnya yang dari orang tua sia-sia. Bukan menjadi plus tambahan, tapi habis gitu aja. Nah, begitu juga orang yang memiliki kemuliaan di dunia dengan nasabnya atau yang sebagainya, itu semuanya tidak ada akan berguna kalau dia sendiri tidak menanam apapun untuk memetik atau memanennya kelak. Fala yuktab syaraf an-nasab li sahibihi hasanah fi sahifati hasanat wala dana'at an-nasab li sahibi sayyi'ah fi sahifati sayyi'at. Nah, tidak akan dicatat nanti kemuliaan nasab untuk orangnya di dalam apa? Kebaikan dalam laporan kebaikan. Atau karena kehinaannya nasab adalah sebuah keburukan, nanti akan dimasukkan di dalam catatan keburukan. Nggak akan dilakukan seperti itu. Oh, ini nasabnya baik, masukkan di dalam catatan kebaikannya. Oh, ini nasabnya nggak benar, nggak baik, masukkan. Nggak. Tidak seperti itu. Waqad kana jamaah min ahli nasab al-hashimi wa syarafin nabawi yaktumuna nasabahum ihtiyatan lidinihim. Bahkan ada di antara orang-orang yang memiliki nasab al-hashimi, yaitu Bani Hashim, dan kemuliaan an-nabawi, jadi memang dinisbatkan mereka daripada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang memiliki nasab tersebut apa? Yaktumuna nasabahum, sengaja menutupi nasabnya. Untuk apa? Ihtiyatan lidinihim, agar menjaga keimanannya, menjaga ibadahnya. Takut apa? Takut tertipu dengan dimuliakan orang, dengan disungkani orang. Nah, mereka takut tertipu, sengaja menutupi nasabnya. Wa firaran min madharati syuhrabi, dan khawatir dari bahayanya terkenal dengan itu, dengan nasab. Itu semuanya apa? Talaban li ikhlas ibadatihim wa ilman minhum bi anna mujarradan nasab la yughni syai'an li batal fil ibadah. Mereka melakukan itu untuk mencari apa? Untuk mencari keikhlasan, kemurnian dalam ibadahnya mereka, dan mereka pun tahu bahwa sekedar nasab itu tidak cukup untuk mereka menjadi orang yang hebat dalam beribadah. Sengaja sama mereka ditutupi. Tapi katanya wagadin akasal yom hal ahli nasab, berbeda saat ini kedudukan orang-orang yang punya nasab. Orang-orang yang punya nasab sekarang ini berbeda. Kalau dulu terkadang ditutupi agar mereka ini menjalankan ibadah itu tenang, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, dari dimuliakan, ditokohkan, dihormati, disungkani, atau dikenal, tutup mereka. Lah sekarang enggak. Sekarang ini justru apa? Orang-orang yang punya nasab fasara muta'arrifina bihi fil bilad, mengenalkan dirinya malah. Mengenalkan dirinya. Anaknya ulama fulan, anaknya ulama ini, saya ini garis keturunannya ini, garis keturunannya itu, dikenalkan dirinya. Kalau sekarang mengenalkan dirinya. Lah biasanya umumnya yang mengenalkan dirinya ini
adalah orang-orang yang memang keilmuannya, ibadahnya jomplang dari yang mereka kenalkan sebagai dirinya. Mereka adalah bernasabkan ke mereka. Coba perhatikan siapapun itu. Saya ini masih kakek saya ini. Saya bangga dia, bernasabkan, dibanggakan sama dia. Coba lihat, jomplang. Yang dibanggakan punya ilmu, yang dibanggakan punya amal. Lah ini enggak sama sekali, hanya membanggakan toh. Loh, orang dulu itu perbuatannya sama, tapi menutupi. Tapi sekarang enggak, perbuatannya berbeda, malah justru apa? Menampakkan. Nah, musim-musim yang seperti ini menegur keras mereka agar tidak hanya berbangga dengan nasab yang mulia, tapi perbuatan, amal, ilmu enggak sama sekali sama. Wa tasharrafuna bi bainal ibad, dan yatasharraf, minta dihormati, minta dimuliakan, di antara yang lain, itsara minhum lidunya wa hududnya 'alal akhirah wa huquqiha. Ini semuanya apa? Karena mereka lebih mengutamakan dunia, meraih dunia daripada akhirat dan kemuliaan akhirat. Wattiba'an li hawal anfus, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu, wa ta'atan minhum li syaitan, ketaatannya mereka kepada setan. Ya, fallahul musta'an wa bihi tiqa wa alaihi tuklan. Ya, orang-orang yang mengenalkan dirinya bahwa mereka bernasabkan nasab yang mulia, mereka itu ingin dihormati, tujuan mereka hanya ingin mendapatkan dunia, kemuliaan dunia, kesenangan dunia, daripada akhirat. Mengikuti hawa nafsu, taat kepada setan. Taat kepada setan. Kenapa? Tertipu, dibodoh-bodohi oleh setan. Karena itu perhatikan juga, orang-orang yang memiliki nasab mulia dan mereka sadar bahwa kemuliaan nasabnya itu tidak membantu sedikit pun untuk mereka beramal. Mereka beramal siangnya, malamnya, bahkan mereka selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan justru nasab mulia yang disandarkan ke mereka itu memacu diri mereka. Ketika mereka menganggap kok beda, memacu mereka untuk sama. Nah, ketika memacu diri mereka untuk sama, mereka akan apa? Menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang nggak sombong, nggak riya, menjadi orang yang apa? Seperti mereka. Bagaimana mereka? Oh, mereka itu adalah orangnya tawadhu. Mereka itu kalau malam bangun, mereka itu kalau setiap harinya Al-Quran dan lain sebagainya, memacu mereka untuk meniru. Tapi kalau yang nggak sadar, hanya tertipu dengan kemuliaan nasab, enggak. Quran kadang nggak dibaca, dia mulai enggak, tapi tampil. Wah, seneng tampil, seneng dihormati. Kalau ada nggak menghormati itu dibilang kurang ajar, nggak ini, nggak itu dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Tertipu. Sedangkan yang nggak tertipu, enggak. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya.